Papi. Pi, gimana Pi? Pi. Tim, Dimas, gue cek. Itu batunya gede banget. Videonya Siapa? Lu makannya udah selesai, Pra? Lu makannya udah? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini, Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang. Mengamankan 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di tandang ke Solo, ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut, ada sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo bermain tandang ke Persita, dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu
pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Pak Polres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih untuk proses sendiri Pak Polres? Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman bahan jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh yang Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu ada korban waktu sebelumnya dibawa? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya? Kotaknya yang mana itu Pak? Dari atas. Yang nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa?
Ya. Anda kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Udah. Ada wawancara lagi? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek. Busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Supporter bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Artinya masih ada Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Ini dari pihak Pantel. Jadi Bang Tommy, terkait aksi yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti ke depannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pantel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di stadion Dompet atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Gelora Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah
tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Udah Pi. Dim, Dimas, boleh cek? Boleh cek. Itu batunya. Gede banget. Videonya. Lu makannya udah selesai, Pra? Lu makannya? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini, Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang. Mengamankan 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di kandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut ada sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo bermain kandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi pelemparan terhadap
bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kapolres, Ya. kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih untuk proses sendiri Pak? Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman bahan jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangannya dari tujuh itu yang mana? Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu ada korban waktu sebelumnya disolok? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
atas. Yang aja nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Ya, udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Ya, udah. Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek, busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Supporter bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Ya masih ada. Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti kedepannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di stadion Dompet atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Dompet Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi belum kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan dari wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres. Kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan. Bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai
pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Udah Pi. Dim, Dimas, gue cek. Itu batunya. Gede banget. Gede deh. Lu makannya udah selesai, Pra? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di tandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut
sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo main tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim Osmo kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Pak Polres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih untuk proses sendiri Pak Polres? Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman bahan jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh yang mana? Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu ada korban waktu sebelumnya di Solo? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Jadi satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
Yang nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Ya, udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek. Busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Supporter bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Artinya masih ada. Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti ke depannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di stadion Domri atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Domri Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini, bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan dari wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai pengamanan untuk supporter. Mungkin
kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan, ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Wih, maaf, Pi. Pi, gimana, Pi? Udah, Pi. Dim, Dimas, boleh cek? Boleh cek. Itu batunya. Gede banget. Videonya. Bentar ya. Siapa? Lu makannya udah selesai, Pra? Lu makannya? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di tandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut ada
sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo main tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kapolres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih untuk proses sendiri, Pak? Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga, Pak? Dari Persis Solo-nya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangannya dari tujuh itu yang mana? Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam. Dari ketujuh tersangka itu ada korban waktu sebelum insya Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
dari atas. Dia nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Ya, udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Udah. Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek, busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Supporter bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Oh, ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti kedepannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di stadion Dompet atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Dompet Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini, bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres. Kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan. Bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai
pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Udah Pi. Dim, Dimas, gue cek. Itu batunya. Gede banget. Gede deh. Lu makannya udah selesai, Pra? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di tandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita
Persita tersebut ada sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo main tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Pak Polres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih untuk proses sendiri Pak Polres? Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh itu yang Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu ada korban waktu sebelum insya Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
dari atas. Yang nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Ya, udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Udah. Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek, busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Motor bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Artinya masih ada. Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti kedepannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan perlindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di satu stadion Dobrik atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Dobrik Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini, bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi belum kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai
pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Udah Pi. Tim, Dimas, boleh cek, boleh cek. Itu batunya. Gede banget. Videonya. Bentar ya. Siapa? Lu makannya udah selesai, Pak? Lu makannya? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di kandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter
Persita tersebut ada sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo bermain tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kapolres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih? Kurang lebih sendiri Pak. Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh itu yang mana? Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Ya. Ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu, ada korban waktu sebelumnya dibawa? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Jadi satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
ini masih kita dalami ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Ya masih ada. Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti kedepannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan perlindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di satu stadion Jokowi atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Gelora Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini, bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi belum kejadian ini? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Udah Pi. Tim, Dimas, boleh cek? Boleh cek.
Itu batunya. Gede banget. Gede banget. Lu makannya udah selesai, Pak? Lu makannya? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini, Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang. Mengamankan 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di kandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut ada sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo bermain tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka,
Karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kapolres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih? Kurang sendiri Pak. Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh itu yang Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. yang disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu ada korban waktu sebelumnya dibawa? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya? otaknya yang mana itu Pak? Dari atas. Yang nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Ya, udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Udah. Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana Pak? Kerugiannya yang pertama
rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek, besinya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Supporter bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Oh, ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti kedepannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pantel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di stadion Dompet atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Dompet Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini, bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Papi. Gimana, Bi? Udah, Bi.
Dim, Dimas, gue cek, gue cek. Itu batunya. Gede banget. Gede deh. Lu makannya udah selesai, Pra? Lu makannya? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini, Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang. Mengamankan 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persisolo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di kandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut ada sweeping dari supporter Persisolo, sehingga pada saat Persisolo bermain tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persisolo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang
yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim Osmo kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kapolres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana sih? Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga, Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh itu yang mana? Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu, ada korban waktu sebelumnya di Solo? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Jadi satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya? Otaknya yang mana itu, Pak? Dari atas. Yang nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa?
Ya, sudah kerja siapa? Sudah. Berapa orang yang sudah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek, busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Bakar bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti ke depannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan perlindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di satu stadion Dobrik atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Dobrik Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini, bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi belum kejadian ini? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah
tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Pi. Dim, Dimas, gue cek. Itu batunya. Gede banget. Videonya. Bentar ya. Siapa? Lu makannya udah selesai, Pra? Lu makannya? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di kandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut ada sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo bermain tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap
bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Pak Polres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana sih? Kurang lebih sendiri Pak Polres. Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman bahan jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh itu yang Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Ya. Ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu, ada korban waktu sebelumnya disolok? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
Yang nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Yang udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek, busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Supporter bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti ke depannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di stadion Dompet atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Dompet Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai pengamanan untuk supporter. Mungkin
kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Udah Pi. Dim, Dimas, boleh cek, boleh cek. Itu batunya. Gede banget. Gede. Bentar ya. Lu makannya udah selesai, Pra? Lu makannya? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di kandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut ada
sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo main tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim Osmo kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Pak Polres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana sih untuk proses sendiri, Pak Polres? Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga, Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh itu yang Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu, ada korban waktu sebelumnya disolok? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
dari atas. Dia nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Ya, udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Udah. Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek, busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Bakar bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Dia masih ada. Oh, ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti ke depannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan perlindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di satu stadion Jokowi atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Gelora Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi belum kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai
pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Udah Pi. Dim, Dimas, gue cek. Itu batunya. Gede banget. Videonya. Bentar ya. Siapa? Lu makan udah selesai, Pra? Lu makan udah? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di tandang ke Solo ada kegiatan yang
menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut ada sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kapolres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih? Kurang lebih sendiri Pak. Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh itu yang Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu, ada korban waktu sebelumnya dibawa? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
dari atas. Dia nggak aja nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Ya, udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Udah. Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek. Busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Supporter bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Artinya masih ada. Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti ke depannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan pantel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di stadion Dobrik atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Dobrik Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai
pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Wih, Papi. Pi, gimana, Pi? Udah, Pi. Dim, Dimas, boleh cek, boleh cek. Itu batunya. Gede banget. Gede deh. Bentar ya. Siapa? Lu makannya udah selesai, Pra? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di tandang ke Solo ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut
sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo main tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Pak Polres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana sih? Sendiri Pak Polres. Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga, Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari itu yang Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu, ada korban waktu sebelumnya disolok? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Jadi satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
atas. Yang nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Ya, udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Ya, makasih ya. Udah. Ada wawancara lagi nggak? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek, busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Supporter bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Artinya masih ada. Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti kedepannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di stadion Dobrik atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Dobrik Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi belum kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai
pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Pi. Tim, Dimas, gue cek. Itu batunya. Gede banget. Videonya. Ntar ya. Siapa? Lu makannya udah selesai, Pra? Lu makannya udah? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di tandang ke Solo ada kegiatan
yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut ada sweeping dari supporter Persis Solo, sehingga pada saat Persis Solo tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persis Solo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim operasional kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Pak Polres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih? Sendiri Pak Polres. Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga, Pak? Dari Persis Solonya? Oh, yang dari Persis Solo? Iya, Pak. Dari Persis Solo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh yang Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Ya. Ini disebut kalau ini motifnya balas dendam dari ketujuh tersangka itu, ada korban waktu sebelumnya disolok? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
Pak. Dari atas. Ya, ini nanya. Dia nanya nggak punya otak. Yang udah kerja siapa? Ya, udah kerja siapa? Udah. Berapa orang yang udah kerja? Kerja di mana? Kerja di mana? Udah. Ada wawancara lagi? Ada kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan kemarin bagaimana, Pak? Kerugiannya yang pertama busnya rusak, kemudian ada salah satu ofisial yang terkena serpian kaca, tangannya mengalami robek, busnya hancur, kaca-kacanya pecah-pecah. Supporter bebas. Ini masih kita dalami, ya, masih kita dalami karena ini nanti terkait dengan pengembangan berikutnya. Artinya masih ada. Oh ini dari Pak Pantel ya? Ya, sini Mas. Yang dilakukan oleh oknum seperti ini, dari pihak Pampel sendiri kan sudah memberikan hukuman seumur hidup dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Namun tadi sempat disinggung oleh kepolisian bahwa nanti kedepannya ini akan menjadi salah satu acuan untuk perizinan di pertandingan berikutnya. Dari panitia bagaimana menanggapi ini? Terima kasih. Mungkin untuk memang kita sudah memberikan hukuman kepada supporter yang terlibat pelemparan ini untuk dilarang masuk stadion seumur hidup. Insya Allah kita akan screening dan akan pajang fotonya di sekitar stadion, area stadion, kawasan. Kemudian untuk masalah perizinan kami serahkan lagi ke pihak kepolisian yang memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pertandingan itu layak dilaksanakan oleh di wilayah hukum Tangsel kepolisian. Artinya dari pihak manajemen dan Pampel juga tergantung kepada pihak kepolisian untuk memberikan rekomendasi. Mungkin akan ada evaluasi dalam hal pengamanan, dalam hal pelaksanaan dan pelindungan terhadap pemain ofisial maupun supporter dari tim lawan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau untuk larangan sendiri di stadion Dobrik atau akan berkoordinasi dengan tim-tim lain juga? Oke, untuk sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Dobrik Arena dulu. Untuk kedepannya kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini, bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah stadion di Indonesia. Bang, seperti apa sih pelaksanaan teknis sebelum pertandingan dimulai dan sudah diantisipasi kejadian ini, Bang? Mungkin untuk pelaksanaan kita dimulai dari perizinan di wilayah Polsek terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Polsek kepada pihak Polres, kemudian kita laksanakan rekomendasi perizinan kepada pihak Polda Metro Jaya. Itu kita lakukan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan hari H. Artinya kita semua sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Polres, Polda Metro Jaya pada saat 2 hari sebelum pelaksanaan, bagaimana sistem pengamanan terhadap pemain, ofisial maupun supporter tim lawan. Pada saat kejadian kemarin kami juga sudah koordinasi dengan pihak Intel, kemudian dengan pihak operasional dari Polres Tangsel, bagaimana penanganan seperti apa. Alhamdulillah kemarin penanganan dalam supporter ini memang
kita berjalan lancar. Artinya dari pihak Polres Tangsel sangat responsif mengenai pengamanan untuk supporter. Mungkin kejadian yang terjadi pada saat Persis Solo tim ini terjadi pelemparan ada miss di perjalanan aja. Tapi sejauh ini kemarin kita mengawal kurang lebih hampir 300 supporter bersama tim Polres Tangsel. Alhamdulillah tidak ada kejadian apapun dengan baik. Mungkin ini yang kita akan lakukan ke depannya untuk evaluasi lebih baik lagi, Pak. Makasih ya. Oke, terima kasih. Wih, Pak Pi. Pi, gimana Pi? Udah Pi. Dim, Dimas, boleh cek, boleh cek. Itu batunya. Gede banget. Videonya. Lu makannya udah selesai, Pra? Minggu pukul 17.30 kurang lebih. TKP-nya adalah Jalan Raya Legok di Kelapa II, tepatnya di antrian pintu masuk tol. Dalam kasus ini, Polres Tangerang Selatan beserta dengan Polsek Kelapa II mengamankan kurang lebih 7 orang. Mengamankan 7 orang oknum Persita yang melakukan pelemparan bus ofisial maupun pemain dari Persis Solo. Kemudian motif dari pelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain di kandang ke Solo ada
kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut ada sweeping dari supporter Persisolo, sehingga pada saat Persisolo main tandang ke Persita dilakukan pembalasan, yaitu berupa aksi lemparan terhadap bus ofisial maupun pemain Persisolo. Kemudian dari ketujuh oknum supporter Persita tersebut, kita sudah menetapkan menjadi tersangka, yaitu dikenai dengan pasal 170 KUHP, yaitu tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Ancaman hukumannya 5 tahun 6 bulan. Kemudian kami masih melakukan pengembangan, tidak menutup kemungkinan akan ada pertambahan atau bertambahnya tersangka, karena sampai saat ini tim Osmo kita masih melakukan pengejaran terhadap beberapa oknum supporter Persita tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelemparan bus terhadap oleh oknum supporter Persita terhadap ofisial maupun pemain dari Persisolo. Kapolres, ya. Kalau untuk yang kemarin kan ada kejadian juga pemain yang turun ikut menangkap pelaku yang melempar itu di kantor itu, bagaimana nih? Sendiri, Pak. Jadi untuk pemain yang ikut menangkap pelaku itu sudah termasuk yang 7 orang ini, ya, sudah termasuk yang 7 orang ini. Dari hasil pemeriksaan bisa kita tetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti yang cukup. Status dari ketujuh tersangka sendiri pelajar atau seperti apa? Ada yang pelajar maupun karyawan swasta. Ada lagi rekan-rekan? Pak, mereka tinggal di mana, Pak? Sebagian besar di wilayah Tangerang. Ya, terkait pelemparan yang di dalam kantor pengiriman jasa itu kan yang melakukan pemukulan kan oknum pemain ya. Apakah oknum pemain itu diperiksa juga, Pak? Dari Persisolonya? Oh, yang dari Persisolo? Iya, Pak. Dari Persisolo sampai saat ini belum ada laporan terhadap kami, ya. Belum ada laporan yang masuk kepada kami. Nanti kita dalami lagi. Pak, ini otak penyerangan ini dari tujuh itu yang mana? Jadi sebelum melakukan penyerangan, mereka sempat berkumpul, yaitu ada 2 orang, yaitu MR dengan HK. Jadi memang sudah merencanakan untuk melakukan kegiatan pelemparan. Pak, Ya. ini disebut kalau ini motifnya balas dendam. Dari ketujuh tersangka itu ada korban waktu sebelumnya disolok? Nggak ada. Untuk sementara nggak ada, karena hanya berupa sweeping saja. Izin Pak Kapolres, ini kan penyerangan di luar stadion. Meskipun di luar stadion, tapi ini masuk rangkaian penyelenggaraan sepak bola di Tangerang. Pertanyaan saya adalah, apakah ini akan berpengaruh terhadap perizinan yang akan dikeluarkan oleh kepolisian di laga-laga di Persita berikutnya di Indomie Arena? Itu akan menjadi evaluasi kita ke depannya. Apakah memang layak diadakan di wilayah kita, yaitu Tangerang. Kalau memang tidak layak, kita sarankan untuk kita rekom untuk dilakukan di luar wilayah kita. Ini satu lagi Pak Kapolres, yang melakukan sweeping di Solo itu kan supporter ya, dan di sini apa alasan mereka melakukan penyerangan kepada pemain ataupun ofisial? Kenapa tidak ke sesama supporter seperti itu Pak Kapolres? Jadi ini kan menurut keterangan tersangka bahwa dia di sweeping. Ya. Jadi dari sweeping itu ada aksi balas membalas, yaitu pada saat hari Minggu kemarin. Yang lain? Cukup ya?
atas.